Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi ya bersama saya Medi Broni dalam channel Solusi Utang. Oke, jadi di sini saya perhatikan itu masih banyak dari teman-teman semuanya yang kecemasan, ketakutan gitu loh. Terkadang kebingungan dari segi aturan yang diterapkan atau aturan yang diberikan oleh OJK sendiri terhadap kita semuanya itu seakan aturan ini ngambang gitu loh, ya. Dampaknya sendiri itu terasa gitu loh ketika kita tidak mampu bayar di pinjaman online. Padahal di awal kita meminjam itu rasanya ini adalah suatu hal yang dapat mengatasi suatu kesulitan kita yang kita rasakan pada saat ini. Tapi kenyataan, ketika kesulitan ini makin menjadi dari diri kita dan bahkan kita diperas sehabis-habisnya oleh pinjol ini, disinilah kita sadarnya. Ternyata kita sudah terjebak ke lubang yang sangat dalam. Sehingga untuk keluar dari lubang ini aja kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita harus berpikir, bahkan nyaris terkadang nggak mampu keluar dari sini. Bahkan ada yang berpikiran pendek dan mengakhiri hidup dia sendiri, ya. Dan saya juga melihat di beberapa aturan yang diberikan oleh AFVI yang selaku pengatur dalam segi perbankan khususnya untuk pinjaman online, ya. Bermacam aturan yang dikeluarkan oleh AFVI, mulai dari cara penagihan, mulai dari batas penagihan, pokoknya semuanya diatur. Begitu juga dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatur juga, mulai dari segi bunga, mulai dari cara penagihan, mulai dari aturan yang ini yang itu. Tapi semua aturan itu nyaris tidak kita lihat sama sekali diikuti oleh para pinjol-pinjol ini, ya. Bahkan masih banyak dari saudara-saudara atau dari teman-teman saya, khususnya dari subscriber saya saat ini, Anda masih kesulitan untuk keluar dari jeratan setan pinjaman online ini, ya. Pada dasarnya pinjol-pinjol ini dikendalikan oleh orang-orang asing dan mempekerjakan orang-orang kita khusus untuk menekan orang kita juga, ya. Mungkin udah sekian ratus video yang saya upload khususnya tentang pinjol ini, tapi masih banyak dari teman-teman itu untuk kebingungan, stres, ketakutan ketika dihadapi dengan yang namanya debt collector. Ketika sudah dihadapkan dengan yang namanya debt collector, itu masih banyak dari teman-teman yang bertanya ke saya, bagaimana Pak menghadapi dari debt collector ini yang selalu menekan kami, yang selalu mendesak kami meskipun di tengah krisisnya ekonomi saat ini. Kami harus mengadu kemana? Kami mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan, sampai detik ini tidak ada jawaban. Kami mengadu kepada pihak kepolisian, mereka bilang ini mutlak masalah perdata. Kami mengadu ke AFVI, ke link pengaduan AFVI, sampai sekarang tidak ada tanggapan. Jadi seperti apa ini kami harusnya, Pak? Apakah memang sudah diizinkan pinjol ini untuk menekan para debeturnya? Seperti itu pertanyaan yang selalu datang ke saya silih berganti. Setiap harinya ribuan pertanyaan yang harus saya respon dan tim saya. Ya. Saya berusaha tiap hari mempelajari dari segi pinjol ini. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa yang mereka harapkan dari bos pinjol ini? Ya. Kenapa begitu menjamur mereka berada di Indonesia ini? Kenapa OJK memberikan izinnya 164 pinjol untuk berada di Indonesia ini? Kenapa Kominfo membiarkan situs-situs mereka berada di Google ataupun di mana yang gampang diakses orang banyak? Hampir setiap hari saya mempelajari, ya. Hampir setiap hari saya mengolah otak saya kayak mana supaya teman-teman ini bisa terbebas dari yang namanya pinjol, ya. Jadi saya sampai waktu saya termakan hanya untuk mencari solusi terbaik, kayak mana mengatasinya, ya. Saya lihat banyak channel-channel yang menawarkan tentang solusinya menghadapi debt collector.
menghadapi pinjol, menghadapi ini, tapi nyaris tidak termakan oleh akal sehat dari teman-teman semuanya. Dan di sini barulah saya mengambil kesimpulan kalau pada dasarnya bukan solusinya yang salah, bukan soal hutangnya yang salah, tapi rasa takut yang terlalu berlebihan. Itulah yang ada dalam pikiran orang-orang yang gagal bayar. Ini pinjol. Selagi Anda bermain dengan perasaan, Anda tidak bisa mengendalikan logika Anda dengan maksimal. Siap-siap kehancuran berada depan mata Anda. Tapi selagi Anda bisa memaksimalkan logika Anda tanpa harus bermain dengan perasaan dan berada selalu di bawah tekanan dari debt collector, insya Allah Anda akan terbebas. Ya, mungkin berulang kali orang di sana yang memberikan solusi-solusi tentang pinjol ini. Hentikan pembayarannya. Jangan gali lubang tutup lubang. Stop pembayaran via online. Tapi apa jawaban dari teman-teman semuanya? Masih memikirkan bunganya, masih memikirkan dendanya. Makanya saya bilangin, solusi 1000 di atas solusi yang paling terbaik sekalipun, kalau logikanya belum bisa bermain, percuma. Ya. Tujuan pinjol ini berada di Indonesia adalah merusak perekonomian Indonesia. Itu tujuannya, yang dikuasai, dikiblati oleh orang-orang asing. Sekarang Anda malah ketakutan sehingga Anda tidak mampu bermain dengan logika Anda dengan baik. Berarti orang asing berhasil mengacaukan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Ya. Dan kita juga tidak tahu siapa yang paling berperan aktif di sini. Sejauh sepengetahuan kita, yang berperan dalam pengaturan perbankan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Yang paling berperan dalam mengatur segi fintech ini adalah AFVI. Tapi nyaris saat ini kita tidak melihat ketegasan dari mereka sendiri. Setelah sekian lama, setelah sekian banyak orang yang menjadi korban dari pinjol sendiri. Dan di tengah situasi seperti ini, itu nyaris kita tidak mendapatkan relaksasi. Kita tidak mendapatkan penangguhan. Kita tidak mendapatkan kelonggaran sama sekali seperti yang diinfokan oleh presiden kita. Tapi berulang kali saya menjelaskan, di video itu saya berulang kali untuk menjelaskan, jika relaksasi tidak ada, jika kelonggaran tidak ada, jika penangguhan juga tidak ada, relaksasi pribadi berlaku. Kenapa? Karena krisisnya ekonomi saat ini, itu saya yakin Anda sendiri tidak mampu untuk mengatasi itu semua. Ya, berapa ribu orang yang tumbang gara-gara penyakit corona ini? Berapa ratus orang yang meninggal gara-gara corona ini? Berapa puluh ribu karyawan yang di PHK gara-gara virus ini? Berasa emang lumpuhnya perekonomian saat ini, berasa. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, fokuslah untuk bertahan hidup. Jagalah selalu kesehatan. Lupakan sejenak hutang piutang. Bukan berarti saya menyesatkan. Bukan berarti saya mengajarkan Anda yang tidak sepantasnya saya ajarkan. Tapi di tengah krisis saat ini gitu, Anda harus memilih yang mana. Pilih makan atau pilih bayar hutang. Makanya saya selalu bilangin di video itu, keputusan ada di tangan Anda. Yang terbaik ada di tangan Anda. Di tengah krisis saat ini, kalau memang betul-betul sudah tidak punya uang, ya udah stop. Bertahan. Untuk apa? Untuk hidup. Negara memfasilitasi untuk bantuan untuk Anda, tapi bantuan itu juga tidak akan mencukupi bagi diri Anda. Ya, berhematlah menjelang wabah ini selesai. Makanya kebijaksanaan dari presiden itu turun untuk memberikan relaksasi terhadap diri Anda.
Tapi kenyataan di lapangan, relaksasi seakan menjadi permainan. Ya. Berulang kali Ketua OJK mengumumkan dilarang menagih menggunakan debt collector. Tapi detik ini masih menggunakan debt collector. Ya. Presiden juga mengumumkan bank leasing, baik non-bank ataupun yang bank resmi, jangan kejar ansuran menggunakan penagihan seperti debt collector. Presiden juga meminta kepada Kapolri, tolong awasi bank leasing, baik non-bank yang masih mengejar ansuran dengan menggunakan debt collector, dan tolong ditindaklanjuti. Dan permasalahannya saat ini bukan masalah info presiden ataupun info OJK-nya. Permasalahannya ada di dalam kepala Anda sendiri. Kenapa saya bilangin seperti itu? Anda mau bahagia, Anda mau sengsara, Anda mau berduka, beradanya di kepala Anda. Musibahnya udah jelas, lumpuhnya ekonomi sudah nyata. Dan sekarang Anda masih bermain dengan drama Anda. Tidak juga bisa memainkan logika Anda dengan maksimal. Ya. Sekarang semua non-bank berlomba-lomba mengejar pokok yang Anda terima. Mereka tidak pedulikan bunga. Kenapa? Daripada mereka rugi. Dan saat ini Anda tanyakan ke diri Anda, mampukah Anda untuk menutupi bunga yang saat ini diterapkan? Atau pokok yang saat ini diminta? Kalau tidak mampu, ya udah bertahan untuk hidup. Jangan siksa lagi diri Anda dengan pikiran-pikiran aneh yang ada di kepala Anda. Jangan bentuk lagi pertanyaan yang muncul dalam hati Anda. Kalau saya tidak bayar hutang, bagaimana dengan bunganya? Itu kan pertanyaan bodoh yang menyiksa diri Anda. Untuk bayar pokoknya aja Anda tidak mampu, gimana Anda mau memikirkan bunga? Untuk bertahan hidup aja Anda susah, gimana Anda memikirkan hutang? Makanya saya bilangin, itu pertanyaan bodoh. Kami didesak, Pak, oleh oknum-oknum debt collector. Kami didesak oleh pihak-pihak leasing. Kami didesak oleh pihak-pihak pinjol. Sekarang saya simpulkan, bank, leasing, pinjol, tujuan mereka mendesak Anda adalah uang. Tanya ke diri Anda, saat ini Anda ada uang apa tidak? Makanya jangan siksa diri Anda dengan pemikiran Anda yang tidak masuk akal. Untuk bertahan hidup aja Anda susah, gimana Anda harus memikirkan hutang Anda? Cari aman dulu, cari keselamatan dulu, baru Anda pikirkan kembali di mana hutang Anda tercecer. Ya. Jadi jangan bentuk lagi drama yang aneh-aneh dalam pikiran Anda. Tidak ada hutang yang mempenjarakan Anda. Mau nominalnya seperti apapun. Ya. Karena ini semua telah diatur. Jauh sebelum duit ini berkeliaran ke tangan Anda, untuk soal hutang piutang telah diatur dan undang-undangnya sudah jelas. Dengan mudahnya akses sekarang, apa Anda tidak bisa membaca lewat Google? Apa Anda tidak bisa membaca berita terbaik yang menurut Anda masuk dalam logika Anda? Permainkan peran Anda di sini. Di tengah krisis saat ini, gagal membayar hutang, orang-orang juga maklum. Presiden sudah mengumumkan. Karena apa? Karena memang lumpuhnya ekonomi saat ini. Ya. Makanya saya selalu ngoceh di dalam video itu, saya sarankan, pikir matang-matang antara bertahan hidup dengan membayar hutang. Di tengah krisisnya ekonomi saat ini, di tengah pandemi corona saat ini.
Ya. Hampir semua manusia yang ada di Indonesia ini mengalami yang namanya masa sulit saat ini. Bukan Anda aja, tapi hampir semuanya mengalami. Ya. Sekarang kita tidak melihat aturan dari OJK, abaikan. Kita tidak melihat ketegasan dari FPI, biarkan. Sekarang cari aman masing-masing. Kita mau mengadu sama siapapun juga percuma. Ya. Sekarang cari aman. Kalau nggak kita yang mengatasi masalah kita, siapa yang mau mengatasi? Ya. Kalau nggak diri Anda yang akan mengakhiri semua ini, siapa yang mau mengakhiri? Makanya, tanam dalam diri Anda. Simakkan baik-baik dengan diri Anda. Jangan siksa lagi diri Anda dengan pemikiran yang aneh. Ya. Relaksasi tidak Anda dapatkan. Berulang kali saya menjelaskan di video. Relaksasi pribadi saat ini telah berlaku. Ya. Tidak harus Anda urus ke sana ke situ, membuang biaya Anda. Setelah membuang biaya Anda, nanti Anda akan terpapar dengan penyakit ini. Iya, kalau cuma Anda aja, bagaimana dengan orang sekitar Anda? Debt collector mendatangi Anda, tolak saat itu juga. Hak Anda. Ya. Tegaskan ke diri mereka. Lawan debt collector itu. Tidak perlu yang Anda takut. Kita tinggal di Indonesia ini semuanya dilindungi oleh undang-undang. Ya. Tidak ada yang tidak dilindungi oleh hukum. Anda dilindungi berada di negara ini. Karena Anda apa? Karena Anda membayar pajak tinggal di negara ini. Makanya Anda dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Bagaimana bang dengan debt collector yang datang ke rumah? Selalu menakut-nakuti kami dengan bunga yang besar. Dengan jumlah tagihan yang tidak masuk akal. Makanya saya bilangin, jangan ikuti drama debt collector. Debt collector itu hanya sampah masyarakat yang tidak harus Anda takuti. Ya. Begitu juga dengan pinjol ini. Tidak harus Anda takuti. Cuma karena mereka berlindung di balik undang-undang OJK terus Anda harus takut. Jangan gitu loh. Di tengah kondisi saat ini, tidak ukuran hanya Anda takut. Ya. Ini udah darurat loh. Udah ditetapkan di Jakarta itu, udah ditetapkan PSBB. Pembatas sosial berskala besar. Karena apa kita dibatasi dari segi sosial? Karena untuk memutus mata rantai dari penyebaran ini. Sekarang pinjol malah berkeliaran. Dia sengaja mendatangi orang-orang ini. Anda laporkan. Ya. Anda ditakut-takuti mau didatangi sama RT, sama RW. Urusan RT dan RW ngapain? Ya. RT rukun tetangga, RW rukun warga. Urusannya ngapain dengan debt collector? Kalau RT ikut mendesak Anda juga laporkan. Apakah pernah RT ini bekerja sebagai debt collector pinjol? Atau RT digaji oleh debt collector? Atau RT digaji oleh pinjol? Kalau RT bilangin tidak, ya udah silakan keluar. Kita menghargai dia karena dia orang yang dihormati di komplek kita, orang yang dihormati di kampung kita. Tapi kalau dengan cara dia mendesak kita ikut serta dalam urusan penagihan, berarti dia sudah menjadi debt collector tambahan tanpa harus digaji oleh pihak pinjol. Di tengah krisis saat ini Anda nggak perlu takut. Maksimalkan pikiran Anda, perbaiki lagi logika Anda. Ya. Hutang ini tidak akan mempenjarakan Anda. Ya. Karena undang-undangnya telah ditetapkan. Dan mengarahnya ke perdata, bukan ke pidana. Dan belum pernah juga terjadi orang yang gagal bayar di pinjaman online itu diproses secara perdata.
Udah berapa puluh juta korbannya dari pinjaman online ini? Udah pernah Anda dengar ada yang dipenjara gara-gara ini? Makanya jangan ikuti drama dari debt collector. Perbaiki diri Anda, benahi pikiran Anda, buang rasa takut Anda jauh-jauh. Berulang kali saya jelaskan di video, jangan takut sampai berlebihan. Kenapa? Karena rasa takut yang terlalu berlebihan memberi ruang untuk setan masuk ke dalam pikiran Anda, ya, yang membuat antara hati dan pikiran Anda tidak sinkron, berlawanan. Makanya saya bilangin, sebelum Anda mencari solusi di YouTube, perbaiki pikiran Anda dulu. Ya. Berapa banyak orang yang memberikan solusi di YouTube? Berapa banyak orang yang melarang bayar di pinjol ilegal? Berapa banyak saat ini orang yang lumpuh karena ekonominya di corona ini sehingga dia tidak mampu lagi bayar hutangnya? Bukan Anda sendiri. Makanya puluhan solusi yang ada di YouTube, ya, tujuannya untuk membantu Anda yang terikat di pinjaman online. Tapi tak satu pun solusi yang berpengaruh dengan diri Anda. Berarti Anda harus datang. Anda harus periksa kejiwaan Anda. Mungkin ada yang salah. Kenapa? Karena rasa takut yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu akal sehat Anda. Sehingga tidak ada solusi yang terbaik bagi diri Anda gitu. Meskipun Anda sudah tidak punya uang sama sekali. Ya. Makanya saya sarankan ke teman-teman itu, sebelum mencari solusi di YouTube, tenangkan hati dan pikiran dulu. Ya. Kalau hati sudah tenang, pikiran sudah tenang, solusi yang nilainya rendah sekalipun akan sukses Anda bawakan. Kalau hati dan pikiran Anda sinkron, bisa menerima semua masukan dan nasihat. Apalagi ini puluhan solusi yang ada di YouTube. Anda masih tetap ketakutan, makanya saya sarankan periksa dulu kejiwaan Anda. Mungkin ada yang salah, ya. Kenapa abang ngomong seperti itu, bang? Iya memang, ya. Puluhan orang loh memberikan solusi di YouTube itu dengan bermacam-macam solusi yang diberikan orang. Tujuannya apa? Supaya Anda terbebas dari yang namanya pinjol. Supaya Anda tidak ketakutan lagi ketika ditekan oleh DC pinjol. Baik tujuannya, tapi rasa takut masih menghantui Anda. Makanya saya sarankan, kosongkan sejenak memori Anda untuk menerima solusi. Sinkronkan antara hati dan pikiran Anda untuk menampung semua yang diberikan orang itu, selagi itu baik. Ya. Dan ada lagi, sudah gagal dipinjol, masih berencana pula untuk menghentikan sebar data, untuk menghapus data. Makanya kalau Anda masuk ke tim saya dan Anda bertanya, bantu saya untuk mengatasi sebar data, bantu saya untuk menghentikan sebar data, tolong jangan sampai orang tua saya tahu, tolong jangan sampai saudara saya tahu. Makanya tim saya selalu menjawab, Anda lagi bermimpi atau lagi menghayal? Ya. Karena kekuatan dari pinjol itu adalah menyebarkan data Anda. Ketika data Anda disebar, Anda malu dan Anda berusaha mempertahankan harga diri Anda, di saat itulah Anda hancur. Karena apa? Karena Anda akan melakukan segala hal demi nama baik Anda. Ya. Padahal di situ udah mutlak. Kehancuran bagi diri Anda sudah depan mata kalau Anda menyanjung yang namanya nama baik. Harusnya kami seperti apa, bang? Ketika Anda tidak mampu lagi membayar di pinjol, sudah tidak bisa membayar lagi, kondisikan orang sekitar Anda. Jelaskan ke orang sekitar Anda yang bisa untuk Anda jelaskan. Yang nggak bisa untuk Anda jelaskan, Anda jangan paksa diri Anda untuk menjelaskan. Ya. Makanya saya membuat motonya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya. Kalau nggak akan lahir moto seperti itu.
Gak akan keluar hal-hal yang seperti itu. Ya. Makanya karena saya memikirkan, gimana sih orang ini harusnya? Kenapa debt collector ini selalu menyerang di satu sisi? Ternyata orang kita ini lebih menyanjung dengan yang namanya nama baik. Jadi itulah kekuatan dari pinjol untuk menekan mereka dan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa ada batas. Ya, ini tanpa kecuali ini dari pinjol manapun, mau yang legal maupun yang ilegal hampir sama. Ya. Dan umumnya semua pinjol memanfaatkan sampah mereka, debt collector. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti saudara-saudara dia. Padahal kita satu negara, satu bangsa ini. Tapi itulah bedanya si sampah kalau sudah bekerja jadi debt collector. Saya nggak peduli mau saya diserang oleh debt collector, saya nggak peduli. Mau wajah saya dicatat oleh debt collector, terserah gitu. Yang penting saya menyampaikan apa yang pantas saya sampaikan. Tidak harus saya tutupin wajah saya untuk menyampaikan ini. Ya, terbuka saja ini. Silahkan. Debt collector tidak terima, silahkan ambil nomor saya. Silahkan ambil email saya. Ya. Kurang senang juga, ya udah temui saya, ayo kita berargumentasi. Saya berada di Kota Padang di Sumatera Barat. Ya. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena tidak tahu lagi jalan keluar dari para korban-korban yang Anda tekan ini. Ya. Anda merasa hidup Anda paling mulia dari mereka yang meminjam. Pada dasarnya di mata saya hidup Anda lebih hancur dari mereka yang gagal bayar. Ya. Kenapa? Karena Anda bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Orang ini ngutang di aplikasi mereka Anda karena apa? Karena dia memang tidak ada uang. Mereka tidak mampu bayar di aplikasi Anda, konsepnya juga tidak ada uang. Bahkan di tengah krisisnya ekonomi saat ini, Anda juga masih menekan. Berarti Anda lebih miskin dari orang yang gagal bayar pinjol. Kenapa? Orang sudah tidak punya uang, orang sudah tidak punya apa-apa, masih Anda tagih. Ya, saya nggak peduli mau ada debt collector yang dengar di sini, terserah. Berulang kali saya jelaskan, ambil email saya, ambil nomor saya, silahkan hubungi. Ya, kalau Anda merasa tersinggung dengan ucapan saya. Dan saya pengen dengar alasan Anda. Apa alasan terbaik Anda? Apa kebanggaan Anda menjadi seorang debt collector? Kalau tugas Anda hanya untuk menekan orang lain, sementara otak Anda tidak dibutuhkan oleh perusahaan itu. Anda digaji tujuannya untuk menekan saudara Anda sendiri. Ya. Makanya, jadi saya sarankan untuk teman-teman semuanya yang gagal bayar di pinjaman online, baik yang legal, baik yang ilegal, Anda tidak usah takut. Ya. Tidak usah bermain dengan drama Anda lagi. Jangan pikirkan bunganya. Jangan siksa diri Anda dengan pemikiran yang aneh. Ya. Biarkan bunga tetap berjalan, biarkan denda tetap berjalan. Saat ini adalah fokus bertahan hidup Anda, selamatkan diri Anda, selamatkan nyawa Anda dari penyakit yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Debt collector datang ke rumah, terserah Anda mau apakan dia. Ya. Konsepnya mereka juga tetap akan menjemput uang. Sekarang tanya ke diri Anda, Anda tidak punya uang, ya udah nggak usah Anda bayar. Anda ada uang, silahkan bayar. Konsepnya itu aja. Kalau ada silahkan bayar, kalau nggak ada yaudah stop. Anda tidak akan dipenjara, tidak akan dipidana, karena tidak ada dasar hukumnya. Ya. Anda tidak penipu, Anda tidak maling seperti pinjol-pinjol ilegal yang bilangkan. Ya. Melarikan uang perusahaan dari mana? Penipu dari mana? Maling dari mana? Ya. Udah, itu ancaman sudah bertahun-tahun.
Ancaman debt collector, pinjol ilegal itu beku. Ya. Jadi jangan bermain lagi dengan dramanya. Debt collector mengirimkan video dia dalam mobil sedang menuju ke rumah Anda, itu bohong. Tidak ada yang benar. Ya. Jangan pernah takut lagi, jangan takut. Pokoknya rasa takut yang terlalu berlebihan itu tidak maksimal untuk diri Anda, sehingga pikiran Anda akan meleset entah kemana-mana. Ya, kan banyak itu kan video-video dalam mobil, kami sedang di jalan, persiapkan uang Anda segala macam. Itu video lama. Hampir semua pinjol ilegal mempunyai video-video yang aneh-aneh kayak gitu. Ya, logikanya debt collector dapat mobil dari mana? Ya, bermain dengan logikanya. Kalau hidup dia seenak itu, mungkin dia tidak menjadi penagih hutang. Mungkin dia akan menjadi investor untuk menanam saham di pinjol itu, bukan untuk menjaput tagihan. Ya, makanya pergunakan logika Anda. Paling cepat debt collector itu paling bagus menggunakan motor. Ya. Jadi Anda gak usah gitu loh, gak usah takut gitu. Makanya saya tiap hari mendapatkan WA pertanyaan Anda yang aneh-aneh. Datang ke rumah nggak, Pak? Datang ke rumah nggak, Bang? Hampir setiap hari kami membaca. Saya dan tim saya itu membaca WA Anda semua itu, ribuan tiap hari yang masuk ke kami. Ya. Yang ditakutkannya apa? Datang ke rumah. Sebetulnya itu bukan hal yang harusnya Anda takuti. Mau mereka datang ke rumah Anda, mau dia datang ke tempat kerja Anda, konsepnya sekarang di uang. Uang Anda tidak ada, ya udah titik. Sekarang mereka mau apa? Mau penjarakan, silakan. Mau mempidanakan, silakan. Mau perdata, silakan. Konsepnya tetap pada uang. Ya. Kalau uang Anda ada, pasti Anda sudah bayar. Karena uang Anda tidak ada, makanya Anda tidak membayar. Apa yang mau Anda pusingkan? Konsepnya pada uang gitu loh. Ya. Makanya saya bilangin, ketika pikiran Anda fresh dan Anda mampu untuk menerima segala masukan dari solusi itu, segala masukan dari orang-orang yang memberi solusi, ketika pikiran Anda bagus gitu, Anda tidak bermain dengan drama, hati dan pikiran Anda sinkron, solusi yang paling tingkat paling rendah pun Anda bisa mempergunakannya dengan baik. Ya, tidak harus solusi yang paling terbaik. Kalau pikiran dan hati Anda sinkron. Tapi kalau pikiran Anda membentuk pertanyaan, hati Anda membentuk jawaban, percuma, drama akan muncul. Ya. Makanya untuk teman-teman semuanya yang terikat saat ini di pinjaman online, jangan pernah panik lagi. Jangan stres lagi. Ya. Tidak ada yang perlu Anda streskan. Tidak ada yang perlu Anda panikkan. Insya Allah badai pasti berlalu, Anda percaya. Ya. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda meskipun 1 detik. Tapi kebanyakan Anda yang selalu lupa atas kewajiban Anda. Kalau Anda saat ini Muslim, sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah kewajiban kita yang tinggal di dunia ini. Ya. Kalau Anda non-Muslim, silahkan Anda beribadah menurut keyakinan Anda. Mungkin selama ini Anda telah lupa dengan Tuhan Anda. Tuhan yang telah memberi nyawa Anda, Tuhan yang telah memberi kesehatan untuk Anda. Dengan cara seperti inilah mereka menyadarkan Anda, supaya Anda menjauhi yang namanya riba. Jangan udah terjebak Anda baru sadar akan riba, baru Anda menjadi seorang yang alim atau kayak mana gitu loh. Tapi sadari aja, memohon pada Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Ya. Jangan cari solusi dulu, minta maaf dulu sama Tuhan, baru Anda cari solusi. Ya, jangan Anda nomor 2-kan lagi Tuhan Anda itu. Ketika Anda berada di tengah kesulitan, minta ampun sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, baru Anda cari solusi yang terbaiknya. Karena apa? Karena tidak ada setiap masalah yang datang dari Tuhan itu di luar dari kemampuan umatnya. Ya. Tuhan memberikan masalah untuk Anda karena beliau yakin bahwa Anda mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya berdoa lagi dulu sama dia. Minta ampun lagi sama Tuhan itu. Dosa apa yang telah saya perbuat sehingga hidup saya sulit seperti ini?
Setelah Anda berdoa, betul-betul Anda tobat, barulah carilah solusi. Dimanapun solusi itu akan Anda temukan, pasti Tuhan menunjukkan jalan sama Anda. Asalkan konsepnya Anda yakin bahwa Tuhan itu selalu ada. Ya, intinya jangan pernah Anda nomor duakan lagi Tuhan Anda. Kualitaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk nomor satu. Ya, makanya minta petunjuk dulu darinya, baru Anda cari solusi. Dan jangan pula kerja Anda itu hanya berdoa aja tanpa Anda berusaha. Hasilnya juga nol. Ya. Oke, mungkin cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf kalau ada dari penyampaian saya yang kurang enak, kurang mengasihkan, atau terlalu keras, atau terlalu seperti apa gitu. Tapi itulah saya dengan diri saya. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan, itu mutlak sikap saya pribadi. Seperti itulah cara saya supaya Anda lebih mengerti. Ya. Intinya jika Anda rasa channel ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di-support, like, dan di-share. Supaya channel ini makin berkembang dan makin berkembang, pastinya bisa memotivasi orang banyak. Ya. Intinya tidak ada yang perlu Anda takutkan. Seperti moto saya, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Ya. Untuk teman-teman nanti yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan ambil nomornya yang ada di layar Anda. Silahkan. Ini sebelum saya ngomong ini sudah ada nomornya ya. Nanti Anda silahkan ambil nomornya. Silahkan juga nanti di deskripsi juga ada nomornya. Silahkan. Atau Anda juga mau bergabung di grup Facebook saya, silahkan ketik solusihutang.mb. Ya. Oke. Jadi sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam.